Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Enggak, artinya ada atau enggak gitu aja. Standarnya kami wallahu ghafurur rahim. Berarti intinya enggak ada kan gitu kan. Loh kok ini Tuhan kami loh. Kalau manusia, Nabi Muhammad diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, dikatakan di sana apa? Beliau diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Nabi Muhammad. Iya, saya paham. Yang saya minta Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa itu agar tidak bukan lagi mengampuni kalau Nabi Muhammad mensucikan. Mohon maaf, coba semua diam dulu. Jadi begini, dua-duanya tidak saling paham. Ini yang host minta ada tertulis bahwa Tuhannya Bang Suma pernah dosa siapa yang pernah diampuni, sedangkan Bang Suma sudah bilang bahwa Tuhannya bukan manusia, jadi tidak langsung tampak seperti itu. Nah, akan tetapi di sini salah pemahamannya antara keduanya. Yang saudara host minta kalau boleh ya, kalau bukan Tuhannya kan Tuhannya tidak serupa dengan manusia ya, mungkin rasulnya Nabi Muhammad wa yuzakkihim. Ya silakan. Silakan ditunjukkan datanya di mana bahwa Rasulullah itu pernah mengampuni dosa siapa. Mengampuni itu kan memaafkan, Bung. Memaafkan, mengampuni itu memaafkan. Apa yang silakan dilanjutkan. Ya, coba tadi dibaca ulang Al-Jumu'ah ayat 2 itu apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka. Nabi Muhammad itu mensucikan, Bung, bukan mengampuni lagi, lebih tinggi. Tidak mengampuni, komunikasikan. Loh, mengampuni itu masih pekerjaan rendahan. Ini beliau mensucikan, ya. Gila enggak? Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan. Yesus diutus untuk mengampuni. Kalau Nabi Muhammad mensucikan manusia. Itu dalil. Tidak ada dalilnya Yesus menghapus dosa. Kau ambil jari-jari saya di mana-mana, kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Saudara, jari-jari saya kamu ambil, gorok leher saya kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Gorok leher saya. Leher saya kamu ambil. Leher saya saudara boleh ambil kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Ambil leher saya. Ambil. Kecuali Anda menggunakan bahasa terjemahan. Tapi kalau original teksnya nggak ada. Itu saudara. Ya. Abang tadi kan mengatakan Allah itu tidak kelihatan dan melalui. Ya memang Tuhannya Yesus juga nggak kelihatan, Bang. Jangan bahas ini khusus abang kitab suci abang. Jangan abang bawa yang lain. Nah, di sini yang saya tanyakan di sini tentang siapa yang bisa mengampuni dosa. Jawabannya Pencipta langit dan bumi. Tuhan saya Maha Pengampun. Allahu Ghafurur Rahim. Ya, Tuhan. Nah, ini kan abang mengatakan kalau Tuhan secara langsung nggak bisa kan gitu kan? Bukan nggak bisa, kok nggak bisa? Coba Anda baca kitabnya orang Yahudi. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa orang-orang hambaku dari surga. Ini yang saya minta kitab ada. Sama. Al-Quran saya mengatakan wallahu ghafurur rahim. Aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu nanti pengampunan dosa itu menurut abang itu nanti pembuktiannya atau sudah pernah terbukti, itu aja. Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad mensucikan umatnya nanti atau sudah pernah ada. Sekarang kalau di Tuhan Anda pembuktiannya apa? Hanya dengan berkata kan, dosamu telah diampuni. Mana buktinya? Dengan ucapan kan? Buktinya apa? Orang lumpuh ini berjalan, Bang.
Kalau Nabi Isa biiznillah, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu atas izin Allah. Begitu juga Yesus. Aku tidak dapat dengan Yesus. Tuhan kan dia atau saya dalam Al-Quran saya Nabi Isa melakukan mujizat izin Allah. Yesus juga begitu. Dosa itu siapa, Bang? Tuhan, Yesus tidak mengampuni dosa. Kasih dalilnya kalau ada. Ini kan dia. Saya kasih leher saya kalau ada Yesus mengampuni dosa. Aku bilang leher saya kau mau ambil. Leher saya kau gantung di Monas kalau ada dalilnya Yesus mengampuni. Diam dulu. Di sini kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan bagi kami. Maka yang saya minta bagi abang itu Tuhan itu siapa yang bisa mengampuni dosa dan dalilnya di mana bahwa pernah mengampuni dosa seseorang, kan itu saja yang saya minta. Buktinya apa? Saksinya mana? Kan cuman ucapan, Bang. Yesus juga cuman ucapan. Mana buktinya? Begini Bang. Gimana orang ini? Tuhan saya bukan Allah-Allah. Tuhan saya bukan ular. Tidak seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda itu punya nama. Bisa dilihat. Jadi gitu. Nah sekarang Bapak bisa nggak dilihat Bapak? Bisa nggak? Bang Suma. Ketawa. Enggak. Saya memang begitu, saudara. Kalau sudah berhadapan dengan orang-orang tak berakal, saya memang begitu. Kalau masih berakal, saya santun. Tapi kalau sudah mulai lingu-lingu, mulai beleng-beleng, kalau sudah mulai beleng-beleng ya kayak gitu. Yang saya minta juga ada nggak Bapak mengampuni dosa? Ada nggak Bapak mengampuni dosa? Kalau kamu sebentar ya Bang Jo sebentar. Dulu ya. Kamu punya akal, apakah Allah menghapus dosa? Iya, wallahu tanya Allah menghapus dosa. Coba dalilnya tadi tanya kalau Allah menghapus dosa. Di mana ayatnya dalam Al-Quran? Ali Imran ayat 31 Cak Ayu. Sebentar, Ali Imran ayat 31. So paten, so pintar, sebentar. Emang bisa baca Quran? Inilah saudara-saudaraku Kristen. Kasihan kali kalian ini, ya Allah ya Karim. Yesus aja minta ampun kepada Bapa. Yesus manusia yang minta doa, minta ampun. Santai Bang Juma. Kalau mau dicari, saya santai Bung, saya santai. Iya, Santai. biarkan dulu dicari. Silakan Anda baca. Nah, silakan. Ya, aku bacalah. Katakanlah dalam kurung tidak ada, dalam Arabnya tidak ada Nabi Muhammad. Iya, makanya belajar original teks. Mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Mengampun lagi Maha Penyayang. Yang aku tanya, menghapus, bukan mengampuni, menghapus. Allahu Akbar, Masya Allah. Mengampuni itu artinya menghapuskan. Memang mengampuni artinya memaafkan, tapi tidak menghapus dosa. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jangan. Siapa yang Allahu Akbar. dan batu yang mana yang Makanya saya sudah kalian diskusinya kemana-mana soalnya. Iya, soalnya tadi di dalam soalnya tadi dia malu, saudara kita ini malu di Ulangan 13. Ternyata boleh membunuh kedua orang tua anak kita kalau mengajak kita keluar dari agama. Jangan dua-duanya. Aku cuma minta datanya Allah menghapus dosa. Tadi sudah dibacakan, kau sendiri yang baca, kopla. Di sini tidak ada kata menghapus. Dengar Nur Ali. Menghapus dengan mengampuni. Dengar ya Nur Ali. Iya, berarti begini, saudara Silver. Berarti kalau kita bertobat sungguh-sungguh, berarti pasti dosanya diampuni, Bang Suma. Iya dong, itu Al-Quran. Jelas, itu pasti. Gini, Nur Ali kamu dengar ya. Dengar ya. Coba Bang Suma gimana Bang? saya. Jangan terlalu nampakkan kebencianmu, saudara. Kasihan atas nama ajaran kasihmu itu yang cuma hoax. Jangan bawa kasus ini, kita buktikan kebenaran. Satu-satu kalian ngomong. Kasih hoaxmu jangan terlalu dipamer, saudara, supaya santai aja. Saya minta coba nanti Bang Suma. Tapi ini sebenarnya bukan poin pembicaraan saya sih. Tapi sudah terlanjur, jadi saya hanya apa aja. Ingat ya, Nabi Muhammad itu menghapus ya, mensucikan ya. Ingat itu. Oke. Bang
Bang Suma. Ada Nabi Muhammad mensucikan wa yuzakkihim. Sampai kita pahami dengan jawaban itu Ya. mensucikan kan. Iya. Sebentar. Nah, itu saya melanjutkan kalau memang itu mensucikan. Yang saya minta tadi kan 3 hal di sini. Adakah bisa dikatakan saksinya atau enggak? Itu aja. Nabi Muhammad saksinya sejazirah Arab sampai hari ini. Nah sekarang Yesus siapa saksinya di Yahudi hari ini? saksi Muhammad dari orang. Jangan dulu ke sana, Bang. Ayo. Gimana Paulus sih? siapa saksinya Paulus? Ayo. Konsisten, Bang. Ini Abang jawab sesuai dengan kitab suci Abang saja. Makanya nah ini saudara saya kan ditanya, sejazirah Arab saksinya Nabi Muhammad, sejazirah Arab mengimani beliau, menjadi makmumnya. Paulus siapa di Yahudi jadi makmumnya? Enggak ada, cuma dipatikan. Dosa, Bang Juma, dosa yang saya minta, dosa siapa yang diampuni itu? Oknumnya siapa? Itu yang saya minta. Saya kan bawa oknumnya orang lumpuh, buktinya dia bisa berjalan. Di sini kalau pada masa itu tidak ada orang lumpuh di zamannya Nabi Muhammad. Iya, siapa orangnya? Enggak ada orang lumpuh. Enggak ada orang lumpuh saat itu. Bagaimana cerita? Bukan hanya orang lumpuh, Bang Juma. Diam dulu. Di sini yang saya minta 3 hal saja kepada Bang Juma. Kalau Abang mengatakan itu Nabi yang mengampuni dosa, dosa siapa yang diampuni Nabi? Siapa? Nabi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya mengatakan nabiku mensucikan, bukan menghapus dosa. Iya, mensucikan. Kita tolak. Di sini siapa yang disucikan dosanya? Kami umat Islam disucikan, ya Allah ya Karim. Kami umat Islam disucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Salah satunya oknumnya itu. Seluruh umat Islam disucikan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Itu dalil. Itu dalil. Sekarang Anda hanya mengatakan Yesus mengampuni orang buta, Yesus mengampuni orang lumpuh. Sekarang boleh nggak? Bang Juma, ini ada spam di sini kawan-kawan Abang. Nah, mungkin kita tidak bisa akan lanjut ini kalau ada spam seperti ini. Kenapa kalian kenapa? 192 orang di sini. Apa sih tujuan kalian meneping seperti itu, teman-teman? Apa tujuan kalian? Aja mereka kita bongkar sini ajaran Al-Quran gitu. Bongkar nih. Karena di sini tadi tidak ada Allah yang bisa menghapus masuk. Jadi dalilnya sudah jelas di situ. Ini tidak bisa. Kamu matamu Bang Juma, kalau teman-teman Bang Juma seperti itu, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kenapa teman saya? Kenapa? Ada apa dengan ini teman saya? Ada spam 300 ini. Nah, nanti ini ada laporan ini. Kepanasan mereka di bawah, kepanasan gurunda mereka dihajar di sini, mereka kepanasan. Jadi gini teman-teman, saya hanya minta kepada Bang Juma, spider manusia pemimpi. siapa oknum yang telah diampuni dosa dan apa dampaknya kepada orang yang sudah diampuni dosa itu. Abang Juma mengatakan saksinya semuanya orang. Iya dong, jelas itu. Kalau anda saudara, itu hanya Anda baca di surat kabar yang tidak diimani oleh orang Israel. Siapa yang mengimani? Matius, kitab Matius. Saudara, diam dulu. Gini ya, Abang bahas kitab suci Abang, itu saja jawabannya di kitab suci Abang. Jangan kemana-mana kitab suci orang. Tapi Anda bertanya menjadikan kitab Anda sebagai standar, kan itu koplak namanya. Anda bertanya. Ini saya minta Bang Juma. Anda pakai standar Bible bertanya kepada Quran, itu udah nggak nyambung. Pernah nyata Tuhan itu mengampuni dosa seseorang? Itu standarnya dari Bibelmu, kawan. Yesusmu turun dipotong nanaknya, itu standarmu.
Jangan kau pakai di standar kami. Jangan kau pakai. Jangan kau pakai standar di kitabmu. Saya malah mengatakan kepada saudara, kepala saya boleh kau gantung. Udah turun dulu Bang Juma. Kalau Bang Juma sudah ngomong seperti itu, udah kena bentar teman-teman. Kalau udah ngomong seperti itu, artinya tidak sesuai lagi dengan apa kita sepakati gitu dia. Saya harus turunkan gitu dia. Nah, di sini kita tidak ada penghinaan, tidak ada penghujatan. Nah, siapapun dia saya pasti akan turunkan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa baiklah kita membahas tentang pertanyaan kitab suci kita masing-masing, jawabannya kitab suci kita gitu dia. Maka tadi kan Bang Ramis menjelaskan, dia tunjukkan data. Kenapa saya tadi masuk? Karena nggak ada data gitu dia. Nah, ini saya mau tadi data seperti itu dia. Bahwasanya siapa yang bisa mengampuni dosa itu. Tapi kalau Bang Juma sudah ngomong seperti itu, artinya Bang Juma itu sudah meluapkan tentang kebenciannya gitu dia. Nanti kita kena pelanggaran. Gitu dia. Jadi kalau di room ini siapapun saya persilahkan naik. Tetapi nggak ada penghinaan, nggak ada penghujatan di sini. Dia udah kepanasan, udah nggak bisa apa, mulai lari di nonot. Ya, jadi begini saudara semua ya. Dari tadi kan kita mau diskusi, itu kita sudah buat poin-poin yang kita mau diskusikan. Nah, tapi pas diskusi itu kita harusnya fokus dulu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara mau ikut juga mensupport, ya harusnya fokus dulu dalam diskusi. Jadi kita akan ketemu. Tadi kita bahas tentang bagaimana caranya mencintai Tuhan, mencintai manusia, itu bagaimana, nanti baru kita komparasi sehingga kita mendapatkan titik terangnya di sana. Nah, akan tetapi setelah diskusi itu berjalan, itu saya lihat sudah kemana-mana malah, makanya kenapa saya diam saja. Nah, karena gini, aku tadi kenapa aku masuk tadi? Karena saat Bang Ramis tadi menjelaskan itu kan Bang Ramis membawa data gitu, dan tidak bawa data menurut kitab orang lain, khusus di kitab suci kita yang Bang Ramis bawa. Nah, kenapa tadi saya masuk? Agar kita buka data gitu dia. Nah, ini Bang Juma tadi sudah berkata-kata seperti itu. Nah, berarti di situ kan berarti tujuannya nggak baik. Memang dia itu cari koin ya, Bang Jode itu cuma cari koin. Dia nggak bisa. Sebenarnya nggak masalah Bang. Hanya di sini kan kita sebagaimana yang selalu saya katakan bahwasanya kita